Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas akhir mata kuliah Statistika dan Probabilitas kelas 3E dengan judul penelitian kelompok kami, efektivitas kelas daring mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Rifada Husna dengan NIM akhir 400 sebagai ketua. Saya Amanda Rahma Wijayanti dengan 3 NIM akhir 387 sebagai anggota 1. Saya Rafika Yulianti dengan NIM akhir 368 sebagai anggota 2. Selanjutnya, pada pembahasan presentasi kali ini ada 5 poin. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, data. Yang keempat, uji validitas dan uji realibilitas. Yang kelima, hasil dan kesimpulan. Pada pembahasan poin pertama, latar belakang permasalahan. Topik yang kami angkat dalam laporan penelitian ini bagaimana mahasiswa informatika merespon tentang efektivitas dari melakukan kelas daring. Topik ini menarik karena sebagian pelajar atau mahasiswa menyukai kelas daring karena tidak perlu datang ke kelas. Tapi sebagian lagi tidak menyukai karena tidak efektif karena kurangnya fokus pada saat kelas tersebut dimulai. Bagaimana bisa sistem ini menjadi perbedaan yang menciptakan dua opini yang berbeda? Selanjutnya, poin kedua, tujuan. Tujuan penelitian ini secara garis besar, kami ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelas daring. Dan juga di sini kami ingin mengetahui apakah yang sebagian yang menyukai kelas daring tersebut hanya karena tidak perlu repot datang ke kelas dan dapat melakukan pekerjaan yang lain, atau memang mereka menganggap sistem tersebut efektif dalam melakukan pembelajaran. Dan untuk yang tidak menyukai kelas daring, kami ingin mengetahui apakah benar bahwa kelas daring tersebut tidak efektif karena alasan-alasan tertentu. Poin yang ketiga yaitu data. Yang pertama yaitu data partisipasi. Poinnya frekuensi masuk mahasiswa ke platform pembelajaran daring. Yang kedua, durasi waktu yang dihabiskan di platform. Yang ketiga, aktivitas online yang dilakukan oleh mahasiswa atau mengumpulkan tugas dan juga berpartisipasi dalam forum. Yang kedua yaitu data kepuasan mahasiswa. Poin pertama, survei kepuasan mahasiswa terhadap kelas daring. Poin yang kedua, tanggapan mahasiswa terhadap kualitas materi pembelajaran. Poin yang ketiga, keterlibatan mahasiswa dalam diskusi online atau aktivitas lainnya. Data yang ketiga yaitu data retensi. Poinnya yaitu tingkat retensi mahasiswa dalam kelas daring. Data yang terakhir yaitu data performa. Poinnya yaitu pencapaian akademis mahasiswa dalam suatu program atau mata kuliah. Selanjutnya yaitu menguji validitas data. Kami mendapatkan data dari 41 responden menggunakan Google Form yang kami buat. Dengan korelasi pertanyaan 9 dan 10 yaitu 0,326732, korelasi pertanyaan 7 dan pertanyaan 8 0,296722, korelasi pertanyaan 5 dan pertanyaan 6 0,63054, korelasi pertanyaan 3 dan pertanyaan 4 0,372784, dan korelasi pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 0,106391. Semua pertanyaan valid. Selanjutnya yaitu menguji reliabilitas data. Di sini dengan menghitung menggunakan rumus alfa dengan hasilnya 0,816345 dan nilai yang kami tetapkan yaitu 0,6. Dengan hasil nilai Cronbach alpha 0,816345 maka kesimpulannya reliable.
Selanjutnya, pada poin hasil dan kesimpulan, pada pertanyaan pertama, yaitu saya mengalami kesulitan untuk tetap fokus saat mengikuti kelas daring, di mana hasil dari penelitian menggunakan Google Form yang setuju itu ada 58,5% dengan jumlah 24 mahasiswa, tidak setuju ada 14,6% dengan 6 mahasiswa, dan sangat setuju ada 26,8% dengan 11 mahasiswa. Mayoritas mahasiswa informatika mengalami kesulitan fokus setiap kali mengikuti kelas daring. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, saya merasa tertarik untuk melakukan aktivitas lain selama kelas daring, seperti mengecek media sosial atau bermain game, di mana hasil presentase memilih setuju ada 68,3% dengan jumlah 28 mahasiswa, tidak setuju ada 7,3% dengan 3 mahasiswa, sangat setuju ada 24% sebanyak 10 mahasiswa, yang mendapatkan kesimpulan mayoritas mahasiswa informatika tertarik melakukan aktivitas lain selama kelas daring berlangsung. Selanjutnya, pada pertanyaan yang ketiga, saya merasa bosan selama kelas daring dengan presentase setuju 53,7% dengan jumlah mahasiswa 22, dengan tidak setuju 12,2% dengan jumlah mahasiswa 5. Yang memilih sangat setuju 34,1% dengan jumlah mahasiswa 14. Dapat ditarik kesimpulan yaitu mayoritas mahasiswa seringkali merasa bosan selama kelas daring berlangsung, yang mengakibatkan tidak fokusnya memperhatikan kelas daring saat berlangsung. Pertanyaan yang keempat, yaitu saya pernah meninggalkan kelas daring selama sesi pembelajaran dengan persentase setuju 46,3% dengan jumlah mahasiswa 19. Pernyataan sangat setuju dengan jumlah 17,1% dengan jumlah mahasiswa 7. Pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 2,4% dengan jumlah mahasiswa 1. Dan pernyataan tidak setuju dengan persentase 34,1% dengan jumlah mahasiswa 14. Dan juga dapat ditarik kesimpulan, mayoritas mahasiswa meninggalkan kelas daring selama sesi pembelajaran. Pertanyaan kelima, saya merasa bahwa kelas daring tidak memiliki interaksi yang cukup dengan dosen dan teman-teman. Dengan jawaban tidak setuju, ada 8 responden dengan presentase 19,5%, sangat setuju 15 responden dengan 36,6%, dan setuju 18 responden dengan 43,9%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa merasa bahwa salah satu faktor tidak efektifnya kelas daring adalah tidak memiliki interaksi yang cukup antara dosen dan teman-teman yang lain. Pertanyaan keenam, saya merasa bahwa kelas daring kurang memotivasi untuk belajar. Yang menjawab tidak setuju ada 8 responden dengan presentase 19,5%, sangat setuju ada 12 responden dengan 29,3%, dan setuju ada 21 responden dengan 51,2%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa merasa bahwa kelas daring kurang memotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh. Saya merasa bahwa kelas daring terkadang membuat saya mengantuk atau tertidur. Dengan pernyataan setuju presentasenya 63,4% dengan 26 mahasiswa, sangat setuju ada 29,3% sebanyak 12 mahasiswa, tidak setuju ada 4,9% sebanyak 2 mahasiswa. Dapat ditarik kesimpulan, mayoritas mahasiswa merasa bahwa kelas daring membuat ngantuk dan tertidur. Selanjutnya,
pada pertanyaan yang ke-8. Saya merasa bahwa partisipasi aktif dalam kelas daring sangat bergantung pada minat saya terhadap topik yang diajarkan. Persentase memilih setuju ada 53,7% sebanyak 22 mahasiswa, persentase sangat setuju 24,4% sebanyak 10 mahasiswa, dan persentase memilih tidak setuju ada 22% sebanyak 9 mahasiswa, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa merasa pada saat kelas daring berlangsung berpartisipasi aktif mahasiswa bergantung pada topik apa yang menjadi pembahasan. Selanjutnya pada pertanyaan yang ke-9, saya merasa adanya gangguan dari lingkungan sekitar, misalnya kebisingan, saat mengikuti kelas daring. Dengan persentase setuju 61% dengan banyak mahasiswa 25, persentase sangat setuju 22% dengan banyak mahasiswa 9, persentase sangat tidak setuju 2,4% dengan banyak mahasiswa 1, persentase tidak setuju 14,6% dengan banyak mahasiswa 6. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa merasa salah satu faktor yang menyebabkan terpecahnya fokus saat melakukan pembelajaran daring ialah adanya gangguan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu saya merasa bahwa kelas daring kurang efektif dalam pemahaman materi dibandingkan dengan kelas tatap muka. Persentase yang memilih setuju yaitu 36,6% dengan jumlah mahasiswa 15. Persentase sangat setuju yaitu 46,3% dengan banyak mahasiswa 19. Persentase sangat tidak setuju yaitu 2,4% dengan jumlah mahasiswa 1. Persentase tidak setuju yaitu 14,6% dengan jumlah mahasiswa 6. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa merasa bahwa kelas daring kurang efektif dalam pemahaman materi dibandingkan dengan kelas tatap muka. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Kami menggunakan cara hitung uji Z karena sampel kami lebih dari 30 responden untuk pendugaan parameter atau uji coba hipotesis pada permasalahan kami. H0-nya yaitu efektifnya pembelajaran daring mahasiswa informatika. H1 atau hipotesis 1 tidak efektifnya pembelajaran daring mahasiswa informatika. Menggunakan cara menghitung rata-rata sampel yaitu dengan total skor responden lalu dibagi jumlah sampel yaitu dengan hasil 30,098. Rata-rata populasinya 0,061, standar deviasinya 4,13854 dan jumlah sampelnya 41. Lalu dapat dihasilkan uji Z-nya yaitu 46,47892. Selanjutnya menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Kami menggunakan hipotesis tipe A atau tutel. Jenis ujinya uji Z. Karena tutel, maka luas area arsir sisi kanan 5% dibagi 2, yaitu sisi kanan 2,5%, sisi kiri 2,5%. Luas area sisanya 0,975. Dari Z tabel, didapatkan nilai Z untuk 0,975 ialah 1,96. Selanjutnya, menentukan keputusan uji, di mana caranya adalah Z-tabelnya itu tadi minus 1,96, Z hitungnya diperoleh 46,47892, Z-tabelnya diperoleh 1,96, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Z-table kurang dari Z hitung kurang dari Z-table, maka H0 itu ditolak. Di sini Z-table-nya ada min 1,96, kurang dari Z hitungnya 46,47892,
dan Z-table-nya ada 1,96. Maka kesimpulannya adalah hipotesa ke-0 ditolak. Kesimpulan keseluruhan pada penelitian eh, laporan akhir tugas besar statistika probabilitas kelompok kami ialah dari 41 responden, terdapat 89% dari responden yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang merasa bahwa mahasiswa merasakan ketidakefektifan kuliah dengan pembelajaran daring karena beberapa faktor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.